Tadi berkaitan dengan hal ini seperti apa begitu dalam upaya tentunya tadi meningkatkan lifting di migas kita begitu Pak Moshe? Ya, migas ini merupakan industri strategis ya untuk ketahanan energi. Karena bisa dibilang tadi Pak Sugeng bilang ya kita harus meningkatkan EBT. Mungkin dalam persentase EBT terus meningkat, tapi dari sisi volume Ya. migas kita itu demand-nya itu akan terus meningkat. Kenapa? Karena Mhm. pertumbuhan PDB kita yang meningkat lebih dari 5%, Ya. pertumbuhan populasi. Jadi permintaan energi itu akan terus meningkat dan kebutuhan fosil akan terus meningkat walaupun mungkin persentasenya menurun. Mhm. Sehingga nah ini yang jadi masalah kita turun terus ini produksi minyak Ya, betul. ya. Dan penemuan-penemuan baru sekarang itu sebenarnya sekarang lebih ke gas, which is bagus. Mhm. Kenapa? Karena permintaan demand secara global untuk gas itu terus meningkat, sedangkan minyak sudah mulai menuju ke stagnan. Ya. Nah ini yang mungkin kita bisa manfaatkan, ya. Walaupun minyak sendiri itu sangat penting untuk itu tadi ketahanan energi kita. Eh, Jadi sedangkan produksi terus menurun, kalau kita mau mencapai 2030 taruhlah karena COVID jadi 2032 gitu ya. Ini sudah makin tipis ini Ya, ya betul. untuk kita mencapai situ 1 juta Ya. barrel tahun 2032 itu. Nah, kalau saya sih nggak menetapkan angka kapannya, tapi sebaiknya kita bisa mencapai 1 juta barrel Oke, tersebut baik. anytime, Mhm. anywhere ya. Mungkin saya tanyakan juga ke Pak Moshe begitu tadi sudah disampaikan oleh Pak Sugeng begitu ada poin-poin yang memang masih menjadi perhatian ataupun juga Mhm. masih menjadi perdebatan begitu untuk revisi UU Migas ke depannya. Tapi mungkin ekspektasi begitu ya dari Aspar Migas sendiri seperti apa sebetulnya berkaitan dengan regulasi di industri hulu migas seperti apa? Ya, ya kita bicara dengan banyak investor, saya sendiri dari perusahaan investasi global. Sebenarnya apa yang diperdebatkan sampai rancangan undang-undang ini masih belum keluar-keluar juga, itu sebenarnya bukan concern dari Ya. investor. Jadi itu internal saja. Jadi bagi kita, bagi seorang investor, yang penting itu kita berkontrak dengan lembaga resmi negara. Hmm. Itu aja. Ya. Jadi kenapa? Karena kepastian kontrak itu mereka langsung dengan lembaga yang ditunjuk oleh negara. That's it. Apapun lembaganya, mau itu BP Migas, SKK Migas, mau mau Pertamina kayak dengan sistem BUK dan lain sebagainya, it doesn't matter gitu loh. Ya. Jadi saran kami adalah segera mungkin ini diselesaikan dan undang-undang tersebut dikeluarkan sehingga kepastian hukum itu kita menunjukkan ke dunia bahwa Indonesia ini di sektor migas sudah ada kepastian hukum yang tepat. Nah, itu Oke. yang Mhm. kita harapkan. Nah, Oke. kedua adalah eh, kita harus melihat fungsi dari SKK migas kemarin, ya. BUK nanti misalkan kalau dibentuk ya apapun namanya lembaganya itu harus cara bekerjanya saya bilang harus bisa berbeda dengan SKK migas. Kenapa? K3S kalau dalam definisinya adalah sebuah kontraktor. Jadi analoginya misalkan kita mau bangun rumah nih, ya, yang bertugas yang punya tanggung jawab untuk membebaskan lahan siapa? Rumah. Yang punya tanggung jawab untuk melakukan perizinan atau mengurus perizinan ya siapa? Yang punya rumah, bukan kontraktor. Kontraktor itu hanya fokus untuk membangun rumahnya. Nah, di sini di sektor migas ini siapa yang punya yang punya rumah ini? Ya pemerintah. Mhm. Jadi SKK migas itu seharusnya atau nanti BUK seharusnya merekalah yang membebaskan lahan, merekalah yang mengurus izinnya. Oke, Bukan baik. K3S, karena K3S Mhm. itu fokusnya hanya hal-hal teknis, investasi, dan bagaimana yang tadinya di bawah tanah belum bisa keluar, jadi bisa keluar. Itu saja. Nah, Oke, itu yang artinya saya penambahan sarankan. tugas begitu ya? Untuk nanti kelembagaan apapun yang dibentuk begitu apapun namanya, tapi tadi penambahan tugas begitu ya Pak, untuk membantu tentunya para pelaku usaha ya. Ya.
Kemudian saya masih akan ke Pak Moshe terlebih dahulu berkaitan juga dengan mungkin kita akan membahas berkaitan dengan skema kontrak growth split dan juga cost recovery begitu ya. Ini juga mungkin Ya. menjadi concern begitu tentunya bagi para pelaku industri saat ini. Seperti apa Pak Moshe? Iya, kita ada dua, which is bagus ya. Investor tuh suka sesuatu ada yang punya pilihan. Karena masing-masing investor itu punya profil, punya keinginan yang berbeda-beda ya. Kayak contohnya di Rusia juga punya dua tipe kontrak, Mhm. punya PSI Ya. cost recovery, punya juga PSI growth split, which is good. Nah, hanya yang jadi permasalahan di growth split kita adalah terms-nya. Jadi bukan nama growth split-nya itu sama aja, hampir sama kayak royalti. Cuma terms yang kita tawarkan terms growth split yang kita tawarkan ke investor itu tidak menarik. Kenapa? Bukan masalah tingkat keekonomiannya, karena tingkat keekonomiannya bisa dinaik turunkan, bisa difleksibelkan, tapi tidak adanya kepastian investasi di dalam growth split tersebut. Makanya growth split itu tidak cocok untuk misalkan lapangan-lapangan yang masih eksplorasi. Mhm, mhm. Iya, karena split-nya itu baru tahu kita pada setelah POD. Kan lucu kita Baik. kita investasi selama di Indonesia ini eksplorasi sampai ke first oil delivery itu sekitar 10 sampai 15 tahun. Iya. Ya. Yes. Mhm. Nah, kita bayangkan kita harus investasi tanpa ada kepastian Baik. kita ini dapatnya berapa gitu Ya. kan, lucu kan kayak Mhm, gitu. mhm. Nah, makanya mereka pada sukanya cost recovery. Jadi kalau untuk eksplorasi biasanya cost recovery. Untuk yang sudah produksi biasanya growth split. Nah, growth split sekarang pun juga mesti harus diperbaiki sehingga memberikan lebih lagi kepastian investasi kepada investor. Kalau masalah splitnya keekonomiannya, saya lihat pemerintah sekarang udah sangat terbuka. Ya. Ya, Mhm. apapun usulannya mereka bisa terima asal justifikasinya jelas. Itu saya apresiasi sekali. Ya, cuma hanya memang terbelenggu dengan tipe growth split terms-terms yang sudah baku tertera di dalam permennya tersebut. Nah, itu mungkin kita bisa review kembali.